Ya, selamat siang semua, apa kabar? Sehat. Oke, senang karena kita bisa berjumpa kembali di kelas studi gender dan feminisme. Sebelum kita mulai kelas, kita akan mulai dalam doa. Silakan Tara untuk memimpin kita. Amin, terima kasih Tara. Teman-teman, presensi online sudah bisa diakses. Silakan keluarkan handphone untuk mengakses presensi tersebut. 1 menit cukup. Ini pesannya Mas Suarto Asdos tadi, 1 menit saja. Oh, apakah sudah? Sudah. Ada yang tidak hadir dalam pertemuan saat ini? Tidak ada ya? Semuanya hadir, semuanya hadir, semuanya sehat. Nah, hari ini kita akan bahas satu pembahasan yang menarik berkaitan dengan kepemimpinan feminis. Apa itu kepemimpinan feminis? Mengapa kita perlu kepemimpinan feminis? Semuanya akan kita bahas dalam pertemuan saat ini. Ibu akan tunjukkan satu gambar. Dan Ibu minta kalian berpendapat terhadap siapa yang mau berpendapat? Oke, yang cowok aja gitu. Silakan Benny, bisa berdiri ya. Baik, perkenalkan nama saya Benny dulu nih untuk 1/2005/19. Baik Bu, dari gambar yang ditampilkan mungkin ada sedikit penjelasan yang saya bisa berikan dari pandangan saya sendiri. Yang paling pertama, dari sisi sebelah kiri ada seorang lelaki menggunakan setelan kantor yang dia berjalan enteng hanya mengangkat kopernya menuju ke kedudukan di paling atas. Sedangkan di sisi bagian lainnya ada seorang ibu yang ketika dia mau menempati posisi di paling atas, dia masih mempunyai beban di bawah, yaitu dari keluarga dan anak-anaknya, di mana itu yang membuat dia terikat dan juga terbebani sehingga dia susah untuk menempati kedudukan yang di atas itu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Benny ya. Selanjutnya, ini. Oke, baik, perkenalkan nama saya Indah Sela dengan NIM 71/2005/6. Jadi berdasarkan gambar yang ada di depan ini, jawaban saya hampir sama dengan Benny. Di mana kita bisa melihat bahwa di gambar ini ada laki-laki dan perempuan yang mau untuk mengejar akan karir atau masa depan mereka. Tetapi kita bisa melihat kalau di sisi laki-laki itu, ketika dia mau mengejar karirnya itu, dia lebih gampang untuk mencapainya. Sedangkan kalau dari sisi perempuan itu, ketika dia mau mengejar karirnya seperti yang laki-laki ini, dia masih terbebani dengan keluarga yang ada di sekitarnya. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Ya, memang ini hanya satu gambar, tapi gambar ini merefleksikan realita hidup berkeluarga. Makanya ada yang bilang marriage is scary, karena bagi mereka kalau menikah maka ada banyak sekali hambatan untuk mereka bisa berhasil. Dan sedihnya yang menjadi hambatan itu siapa? Anak-anak. Harusnya anak-anak itu dipandang sebagai anugerah, ya kan? Tapi dalam gambar ini anak-anak justru dilihat sebagai ancaman atau hambatan. Dan kursi yang di bagian atas itu sebenarnya mau menjelaskan tentang kehadiran posisi pemimpin. Dari tangga yang tadi, seperti yang tadi Tinggi dan Vicky sampaikan, bahwa laki-laki bisa dengan mudahnya menaiki tangga itu untuk mencapai posisi sebagai pemimpin tanpa hambatan berarti. Tapi kalau perempuan ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak tantangan. Salah satunya adalah anak-anak. Karena di dalam masyarakat harus kita akui kita ada dalam budaya patriarki. Ya, di kelas kita selalu bicara tentang budaya patriarki, tantangannya apa dan sebagainya. Nah, itu bukan realita di dalam teks Alkitab itu aja, tapi juga realita dalam konteks kita saat ini. Kalau bicara tentang budaya patriarki, ketika pemimpin itu dipandang laki-laki, perempuan itu dipandang sebagai pemimpin, maka ada ekspektasi juga kalau sudah berkeluarga, maka yang mengelola rumah tangga, yang membesarkan anak-anak itu adalah siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, ini realitas saat. Kira-kira menurut kalian ini situasi yang ideal gitu? Apakah perempuan ditakdirkan seperti ini? Tidak kan? Ini adalah pandangan masyarakat, konstruksi sosial. Ini bukan sesuatu yang ditakdirkan. Nah, kalau situasi yang ini tidak ideal, situasi yang ideal itu seperti apa harusnya? Menurut kalian?
Yang ideal itu seperti apa? Bagaimana perempuan dan laki-laki harusnya berperan, bersikap dalam keluarga? Kira-kira seperti apa? Harusnya saling mendukung. Iya, saling mendukung. Bukan hanya laki-laki yang bisa berkarya, tapi perempuan juga bisa berkarya dalam keluarga koneksi. Oke, itu ya terkait dengan pembahasan selanjutnya itu juga berkaitan dengan yang tadi sudah kita diskusi. Jadi kita ada dalam konteks budaya patriarki, dan di dalam budaya patriarki itu ada yang namanya stereotip gender. Apa itu stereotip gender? Stereotip gender itu label, ya, ekspektasi, pandangan dari masyarakat kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi laki-laki nggak boleh nangis. Kalau kamu nangis kamu apa tuh, lemah jalannya dan lain sebagainya, kamu bukan lagi laki-laki. Ya kan, laki-laki itu kan harusnya suaranya juga harus ya, jadi kalau Mendo suaranya aduh Mendo Mendo bukan itu ya, apa tidak maskulin ya, bukan laki-laki. Itu jadi ada ekspektasi. Perempuan juga seperti itu, perempuan harus pintar untuk dandan, ya harus rapi, bisa masak. Kalau perempuan tidak bisa masak, kayaknya bukan perempuan dan seterusnya. Bahkan di NCT itu pernah ada apa itu berita ya yang bilang kalau mau menikah maka perempuan harus bisa menenun. Ya, bisa memasak, bisa menenun. Kalau tidak bisa tenun maka jangan menikah dulu. Begitu. Itu menimbulkan pro dan kontra, karena di desa tidak semua anak-anak muda yang bisa menenun, apalagi yang di kota. Itu saja yang pakai tenun oke, tapi menenun itu tidak bisa. Ya, jadi itu ada stereotip. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan feminis, perempuan dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin karena tanggung jawabnya itu bukan untuk memimpin, fokus di rumah tangga misalnya. Terus perempuan sering dianggap kurang kompeten, kurang bisa mengambil keputusan karena selalu mendahulukan perasaan daripada logika. Ya. Tapi laki-laki juga ditakdirkan untuk memimpin, karena laki-laki itu diciptakan sebagai makhluk yang rasional, makhluk yang berpikir kritis. Makanya kalau kita lihat di belakang, yang jadi tua-tua aja itu kan semuanya laki-laki. Kemudian yang jadi pendeta tuh, awal-awal itu tidak semua perempuan itu bisa jadi pendeta. Yang bisa jadi pendeta itu banyak laki-laki. Jadi pada bisa pendeta perempuan itu baru terjadi belakangan. Terus kalau perempuan sudah menikah maka ada beban ganda. Ya, seperti ibu misalnya, ibu harus kerja, kemudian ibu juga harus urus rumah tangga. Kalau suami tidak mengerti maka habis. Jadi periksa tugas-tugas kalian, mengajar dan seterusnya itu sangat membebani. Ya, tapi ibu selalu senyum dan ini ya karena itu ya. Suami juga memahami bahwa tugas dalam rumah tangga itu bukan hanya ini. Suami juga bisa cuci pakaian, suami juga bisa suami juga bisa cuci piring. Oke. Nah, hanya tidak semua seperti kondisi keluarga ini. Ya, coba kalian berefleksi dalam kondisi keluarga kalian masing-masing atau saudara kalian. Nah, bagaimana tuh kehadiran bapak dan mama? Kebanyakan yang tadi tuh, yang digambar pertama, ya bahwa akhirnya kalau menikah perempuan akhirnya itu memilih untuk tidak bekerja, fokus kepada anak. Ya, posisi pemimpin itu adalah posisinya. Nah, ini sebenarnya menghasilkan ketidaksetaraan, ketidakadilan gender dalam posisi kepemimpinan. Karena itu apa yang harus dilakukan? Harus ada advokasi. Jadi bukan hanya BPMF saja yang ada advokasi. Ya, perlu juga ada advokasi. Advokasi kesetaraan gender. Apa itu advokasi kesetaraan gender? Jadi sosialisasi. Jadi ada edukasi. Gitu. Makanya itu yang bagus ya kalau misalnya kelas studi gender dan feminisme itu di bagian akhir ada pengabdian masyarakat. Supaya kita juga bisa memberdayakan. Pemahaman ini bukan hanya tinggal di ruang kelas, tapi juga bisa disampaikan dan menolong banyak orang, ya, bukan hanya perempuan-perempuan, tapi laki-laki juga punya mindset yang feminis. Contohnya di Indonesia, jadi sebenarnya edukasi tentang kesetaraan, feminis, itu kan mungkin sudah kalian dengar, ya. Dan di Indonesia kita lihat ada beberapa peraturan yang itu mendukung perempuan untuk hadir juga sebagai pemimpin. Misalnya ada kuota 30% dalam pemilihan. Ya, jadi bagaimanapun perempuan harus masuk ya dalam pemilihan itu kan juga bisa apa ya memberi peluang
bagi perempuan untuk hadir sebagai. Nah, karena itu maka selama 50 tahun terakhir beberapa tingkat keberhasilan telah terbukti banyak pemimpin perempuan yang muncul dalam berbagai bidang dan jumlahnya terus meningkat. Kita punya rekor sekarang, banyak pendeta perempuan. Terus dosen juga banyak yang perempuan. Jadi sudah banyak pemimpin perempuan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah dengan munculnya banyak pemimpin perempuan, kepemimpinan feminis sudah terwujud? Sudah. Siapa yang bilang sudah? Yupi bilang sudah. Oke, ya api lagi. Yupi, iya. Oke. Yang bilang belum siapa? Ada kan? Tirsa, sudah atau belum? Sudah. Hah? Ada kan yang jawab belum? Everton? Belum. Kenapa? Belum. Karena walaupun banyak pemimpin perempuan yang muncul, tapi itu masih dianggap sebelah mata aja. Oh, masih dianggap sebelah mata, gitu ya. Mereka dianggap kurang mampu. Kalau dan selalu dibandingkan dengan pemimpin laki-laki yang sebelumnya. Ya, oke, itu poin yang bagus. Jawabannya sebenarnya apa? Sebenarnya ada istilah perempuan berkumis. Jadi bukan hanya laki-laki yang berkumis seperti itu. Kayaknya yang berkumis itu Joshua dan Everton ya. Itu bukan hanya laki-laki yang berkumis, tapi juga perempuan berkumis. Kenapa istilah ini populer dalam lingkup ini gerakan feminis? Istilah ini ditujukan bagi perempuan yang sudah menduduki posisi pemimpin, tetapi gaya kepemimpinannya itu mengulang pola yang patriarki dan hierarkis. Nah, yang kayak gitu. Harusnya pemimpin perempuan itu hadir, kemudian bisa mendengar suara. Kan selama ini perempuan dipandang sebelah mata. Jadi harapannya ketika perempuan jadi pemimpin, yang selama ini dipandang sebelah mata ini dirangkul, suara mereka didengarkan. Tapi toh realitanya walaupun ada banyak pemimpin, itu perempuan sudah menjadi posisi pemimpin, yang pola yang patriarki, yang hierarkis itu, ada kekuasaan, ada ketidakadilan justru terulang kembali. Dan jadi tidak menjadi jaminan pemimpin perempuan langsung diidentifikasikan dengan kepemimpinannya. Dia begitu banyak soal. Karena itu penting membahas kepemimpinan feminis. Banyak kan orang itu, sudah sampai di tataran pemimpin, maka yang dicari adalah kehormatan, kekuasaan. Jadi lupa lagi dengan visi misi yang sudah dijanjikan sejak. Nah, karena itu tujuan pembelajaran hari ini apa? Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasikan ketidaksetaraan gender pada isu kepemimpinan dalam berbagai konteks melalui gambar dan tepat yang kita sudah lakukan di awal. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan urgensi kepemimpinan feminis dalam kehidupan dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan 4 pilar dari kepemimpinan feminis dengan tepat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menceritakan pemimpin yang menginspirasi kehidupan berdasarkan 4 pilar kepemimpinan feminis dalam mengandung daya dengan tepat. Poin yang kedua sampai poin yang keempat akan kita bahas ya dalam pembahasan. Oke, karena itu apa? Itu kepemimpinan feminis. Ingat, aku sudah share materi pembelajaran kepada persiapan di kelas saat ini. Siapa yang mau sharing? Mendo, silakan Mendo. Ada seorang tokoh ya, namanya Sri Lana Bagriwala. Ini seorang tokoh feminis. Baik, nama saya Krisnanda dengan Intrisat 2006. Dari yang saya baca dari tokoh Sri Lana Bagriwala itu, dia mengatakan bahwa kepemimpinan feminis itu adalah proses kolektif dan pribadi, di mana untuk mengubah norma dan struktur kekuasaan itu sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, Mendo. Kok kurang semangat ya? Semangat. Oke, semuanya bukan hanya Mendo yang kebetulan juga semuanya. Yes. Ya, jadi betul dia dikatakan oleh Mendo. Karena itu kalau ibu sederhanakan ya bahasannya Bagriwala ini, kepemimpinan feminis itu bukan perjuangan satu orang. Ya, jadi kepemimpinan itu bukan menuju pada satu orang, kekuasaan satu orang. Kepemimpinan feminis itu menuju pada perjuangan yang kolektif, perjuangan bersama. Jadi beda tuh dengan pengertian atau definisi kepemimpinan yang lain. Dan tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menghadirkan transformasi sosial yang adil dan setara.
Jadi tidak lagi mengulangi pola yang patriarki dan hierarkis. Oke, nah ini tadi pengertiannya Bagi Wala itu kalau bisa dirincikan mungkin bisa dijelaskan dalam 3 poin. Yang pertama, kepemimpinan feminis itu menempatkan pemimpin sebagai agent of change. Siapapun dia, apapun identitas gendernya, maka dia harus membawa perubahan, untuk perubahan yang adil dan setara. Bukan hanya untuk kelompoknya, bukan hanya untuk sukunya saja, tapi untuk. Terus kepemimpinan feminis berupaya mewujudkan kesetaraan gender dan inklusivitas, jadi tidak ada yang dieksklusi atau tidak ada yang dikecualikan. Semua didengarkan pendapatnya. Kepemimpinan yang menghidupi kesetaraan, persamaan, pemberdayaan, hak asasi manusia, perdamaian, keberlanjutan, share power itu tadi kolektivitas. Jadi ini perjuangan bersama. Karena itu jangan top down. Jadi apa yang menjadi kebijakan langsung disampaikan. Tidak seperti itu ya. Justru kenapa sering. Tapi itu harus mendengarkan yang lain. Jadi setelah mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan, baru dibuatkanlah kebijakan. Kebijakannya tujuannya itu menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Itu kepemimpinan feminis. Dan sepertinya kita butuh kepemimpinan feminis. Bukan hanya dalam lingkup keluarga, universitas, tapi dalam kehidupan masyarakat ya, secara umum. Oke, nah berdasarkan definisi itu maka ada 4 pilar kepemimpinan feminis. Yang pertama itu the self. The self itu menunjuk pada diri sendiri. Ya, artinya begini, kepemimpinan feminis itu harus dimulai dari transformasi diri sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang hanya ngomong-ngomong, ya harus berjuang, mensejahterakan semua orang, mendengarkan, tapi kita munafik. Nggak bisa. Ya, pemimpin yang feminis itu pemimpin yang otentik, bukan munafik. Ini bukan janji-janji saja, janji palsu. Terus dia juga perlu untuk menghidupi nilai-nilai feminis itu dalam keseharian. Untuk menjadi yang otentik itu perlu menghidupi ya nilai-nilai tersebut. Contohnya adalah ini, Tafuna ini, seorang pemimpin perempuan dari Samoa. Dia berusaha untuk menjadi teladan dalam humility, dalam kerendahan hati. Dia selalu berusaha untuk menjangkau yang lain, mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Jadi di kelas juga seperti itu. Yang jadi ketua kelas, Joshua juga kayaknya seperti itu. Tapi selalu seperti itu ya. Ya itu bagus Joshua sudah jadi pemimpin yang feminis. Jadi pemimpin yang feminis itu bukan berarti perempuan. Ya di perempuan berarti dia feminis, laki-laki tidak jelas lah. Bukan. Jadi laki-laki, perempuan jadi bisa menjadi pemimpin yang feminis. Nah, yang kedua itu sharing, bukan hanya transformasi diri sendiri, tapi juga kita perlu untuk melibatkan yang lain. Tadi kan perjuangan bersama, sharing. Tujuannya apa? Untuk memimpin bersama, memberdayakan, inklusivitas, karena tidak ada seorang pun yang tidak didengarkan pendapatnya dan keterbukaan. Ini disampaikan dan diupayakan oleh seorang pemimpin dari Myanmar, pemimpin perempuan dari Myanmar, namanya Pensi Tente. Saya tidak tahu kalau bahasanya Myanmar itu gimana, tapi ya begini Pak ya, sebut saja namanya. Nah, beliau ini, dia selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan dialog. Jadi, kalau tidak ada dialog, maka keputusan itu tidak bisa diambil. Jadi, semua keputusan itu harus didahului dengan dialog. Nah, proses dialog itu kan kita butuh mendengar dari berbagai pihak. Karena itu, Pensi ini berupaya untuk menciptakan ruang aman, sehingga setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya tanpa merasa terintimidasi. Pada akhirnya keputusan yang diambil itu keputusan yang itu menghadirkan transformasi, membawa dampak untuk semua. Itu ya, jadi pilar yang kedua yaitu share. Nah, yang ketiga itu, dua dari terakhir ini bicara tentang strategi. Ya, jadi bukan hanya diri sendiri yang mengalami transformasi, kita butuh orang lain, itu perlu ada strategi. Strategi menurut Nazma Akhtar ini bicara tentang pemahaman yang mendalam tentang konteks. Karena kita enggak seperti ini ya, dia cerita bagaimana dari Bangladesh ya, bagaimana dia ada di akar rumput. Akar rumput itu bicara tentang konteks masyarakat,
level bawah, terus dia sampai tidur di pabrik, lantai pabrik, untuk bisa memahami realitas dari penduduk, sebagian besar penduduk Bangladesh itu yang hidup dalam kemiskinan. Jadi pemahaman tentang konteks itu sangat penting. Justru dengan memahami konteks, baru setelah itu kita bisa menghasilkan strategi untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, jadi bukan hanya the self-nya saja, sharing, tapi juga harus memahami konteks dengan baik, strategi. Nah, yang terakhir adalah structure. Ya, struktur. Struktur ini bicara tentang transformasi. Tapi Imrana Jalal ini bilang transformasi itu bukan hanya dalam perspektif yang normatif, jadi prinsipnya saja yang kita miliki cara pandang kita. Jadi yang tadi hierarkis berubah menjadi feminis, tidak. Tapi transformasi itu harus dibawa dalam lingkup legal secara hukum dan kelembagaan institusional, seperti yang dia lakukan di Fiji. Ya, dia bukan hanya berjuang supaya perempuan Fiji ini mendapatkan haknya, ya, demo-demo, tapi dia berupaya dengan segala potensi yang dia miliki mengubah hukum keluarga yang ada di Fiji itu yang tidak adil, ya, belum setara. Jadi transformasi itu bukan hanya prinsip nilai-nilai, tapi hukum juga harus mengalami perubahan. Bahkan pola hidup, tata kelola dalam lembaga juga harus mengalami perubahan. Itu 4 pilar dalam kepemimpinan feminis. Jadi diri sendiri, kemudian sharing dengan yang lain, ada strategi, dan ada struktur, ada transformasi yang betul-betul terlihat prinsip secara normatif, kemudian hukum dan institusi. Oke, itu materi kita saat ini. Kita masuk dalam diskusi kelas. Ibu ingat Ibu beri tugas clipping berita online kepada kalian berkaitan dengan kepemimpinan feminis. Karena itu siapa yang mau berefleksi? Silakan Joshua. Oke, silakan Jo. Baik, terima kasih banyak buat Ibu Asri dan teman-teman semua buat waktu kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan tentang hasil yang saya cari dari clipping berita online. Di situ saya dapat dari sumbernya dari Detik Bali dengan rilis pada tanggal 28 Mei 2024 dengan judul berita tentang PJ Bupati Perempuan atau pejabat Bupati Perempuan pertama di NTT. Nah, di situ di mana seorang yang bernama Sulastri Rashid ini dia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan strategis sebagai seorang pejabat bupati di Flores Timur. Dan dia mengatakan dalam berita itu bahwa perempuan itu harus berkembang. Dia tidak boleh stuck, dia tidak boleh berhenti, tapi dia harus terus untuk berinovasi. Dan dia mau menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa, juga mampu untuk menjadi pemimpin. Perempuan tidak hanya urus di dapur, tapi perempuan juga bisa untuk menjadi seorang pemimpin bagi banyak orang. Tentunya kalau misalnya kita menarik dengan materi yang tadi telah disampaikan, kita tarik relevansinya tentang bagaimana seorang Sulastri ini dia menjelaskan bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan karena dia sebagai seorang perempuan pertama, tapi dia harus bisa untuk menunjukkan dirinya bisa dan apa adanya begitu, menunjukkan otentik dirinya begitu. Setelah itu dia juga mengatakan bahwa dia harus bisa untuk memberdayakan setiap masyarakat yang ada. Dia harus bisa untuk menciptakan strategi pembangunan sehingga Flores Timur itu bisa berkembang dengan baik, dan tentunya dia mau untuk semua elemen yang ada baik secara institusional dari setiap masyarakat yang ada bisa bekerja sama supaya menciptakan Flores Timur itu menjadi lebih baik. Dan itu menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa untuk memimpin, bukan saja untuk dirinya sendiri tapi bagi seluruh masyarakat luas yang menciptakan sebuah kesetaraan. Jadi dia tidak egosentris untuk dirinya sendiri tapi untuk bangsa. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, tentang Joshua ya, menarik ya, ada seorang pemimpin dari NTT. NTT itu kan sangat patriarkis sekarang ya. Ada banyak budaya-budayanya juga yang membangun perempuan, tapi juga ada budaya-budaya yang dipergunakan oleh sekelompok pihak, ditafsirkan untuk menindas. Nah, menarik. Hanya yang menjadi catatan juga atas ini informasi yang disampaikan oleh Everton. Kadang-kadang perempuan sudah memimpin di atas, sudah berjuang, punya visi yang menarik seperti PJ Bupati di Flores Timur tadi ya. Hanya kepemimpinan perempuan masih disepelekan, gitu ya. Banyak dilihat sebelah mata. Seharusnya kita kalau kita punya mindset feminis, bukan ketika pemimpin perempuan di atas kita langsung berupaya untuk menjatuhkan pemimpin perempuan itu, kita juga harus mendukung. Ya,
sehingga perubahan yang ada dan sekarang itu juga menjadi diri kita. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut pada aktivitas learning diary. Jadi silakan kalian kerjakan 2 soal ini. Kalian pikirkan kira-kira siapa yang menginspirasi kalian? Yang pemimpin yang menginspirasi, pemimpin feminis yang menginspirasi. Bisa pendeta, bisa orang tua, bisa siapapun itu. Kemudian deskripsikan jawaban tersebut dengan merujuk pada 4 pilar kepemimpinan. Silakan kerjakan 1-2 menit. Kita masih punya waktu berapa menit lagi ya? Si lama ya. Oke, silakan kerjakan. Kira-kira siapa nih pemimpin feminis? Joshua? Kalau saya Ibu untuk pemimpin feminis itu ada Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara. Kalau ditarik dari tokoh politik, tapi kalau dalam tokoh keagamaan itu saya ambil dari konteks saya dari Sinode Bengit, ada seorang perempuan pertama yang kemudian menduduki jabatan sebagai ketua Sinode pendeta di Kalima. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Oh ya, tepuk tangan ya. Ada lagi mungkin? Oke, masih mungkin tadi kira-kira. Oke, sembari itu, mari kita melakukan evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Ya, bagaimana tanggapan kalian dengan pembelajaran hari ini? Apakah jelas? Apakah sangat membuka pikiran kalian, berdampak atau seperti apa? Dirauh, dari tadi diam-diam. Ya, sangat membuka pikiran karena Berdiri dong, berdiri. Berdiri. Mengingat Ya, sekarang banyak orang masih menyebutkan bahwa perempuan itu belum bisa dan belum pantas untuk memimpin. Tapi dengan kita belajar ini, kita sebagai laki-laki kita bisa menilai bahwa perempuan juga bisa memimpin seperti laki-laki. Jadi perempuan harus diberi kesempatan. Itu saja. Oke. Ada lagi yang memberi evaluasi? Kayaknya cukup ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk kelas hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.